Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fujia Lestari dengan nomor induk mahasiswi 290235059. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah agama Islam. Seperti yang kita ketahui, surat Al-Hasyr ini adalah surat ke-59 dalam Al-Quran, dan surat ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri atas 24 ayat. Kenapa dinamakan Al-Hasyr? Karena Al-Hasyr ini yang berarti pengusiran diambil dari perkata Al-Hasyr yang terdapat pada ayat kedua surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadir. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin dari surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Sebelumnya saya akan membacakan ayat 18 dan 19 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Di ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat 19 ada yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Di ayat 18 dan 19 ini mengandung pengertian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk melakukan kehendak dari keimanan dan konsekuensi, yaitu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, dan dalam setiap keadaan, serta memperhatikan perintah Allah baik syariatnya maupun batasannya, serta memperhatikan apa yang dapat memberi mereka manfaat dan membuat mereka celaka, serta memperhatikan hasil dari amal yang baik dan buruk pada hari kiamat. Karena ketika mereka menjadikan akhirat di hadapan matanya dan di depan hatinya, maka mereka akan bersungguh-sungguh memperbanyak amal yang dapat membuat mereka bahagia di sana, menyingkirkan penghalang yang dapat memberhentikan mereka dari melakukan perjalanan atau menghalangi mereka atau bahkan memalingkan mereka darinya. Demikian juga ketika mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan, di mana amal mereka tidak ada yang tersembunyi darinya dan tidak akan sia-sia serta diremehkannya. Maka yang demikian dapat membuat mereka semakin semangat beramal soleh. Ayat ini merupakan asas dalam menintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Ketika ia ada yang cacat, maka segeralah disusul dengan mencabutnya secara bertobat secara tulus, yaitu taubatan nasuha, dan berpaling dari segala sebab yang membawa dirinya kepada kecacatan tersebut atau keburukan tersebut. Demikian juga ketika ia melihat kekurangan pada dirinya dalam menjalankan perintah Allah, maka ia mengerahkan kemampuan sambil minta pertolongan kepada Tuhannya untuk menyempurnakan kekurangan itu dan memperbaikinya, serta mengukur antara nikmat-nikmat Allah dan ihsannya yang banyak kekurangan pada amalnya, di mana hal itu akan membuat semakin malu kepadanya. Sungguh
Sungguh rugi seseorang yang lalai terhadap masalah ini dan mirip orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalai dari mengingatnya serta lalai dari memenuhi haknya dan mendatangi keuntungan terbatas bagi dirinya dan hawa nafsu sehingga mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa terhadap nasihat diri mereka bahwa keadaan mereka yang melampaui batas. Mereka pulang ke akhirat dengan membawa bekal kerugian di dunia dan di akhirat serta tertipu dengan tipuan yang sulit ditutupi karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dengan mengingat perbuatan taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu di ayat ke-20 yaitu la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun, yang artinya tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni jannah. Penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Yakni janganlah kamu lupa mengingat Allah sehingga Dia menjadikan kamu lupa beramal soleh untuk maslahat dirimu, karena balasan disesuaikan dengan jenis amalannya, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan menjatuhkan diri mereka ke lembah kemaksiatan. Maksudnya, apakah sama orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah dan memperhatikan amal yang dilakukannya untuk menghadapi akhirat sehingga ia berhak mendapatkan surga dan kehidupan yang menyenangkan, dengan orang-orang yang lalai itu dari mengingat Allah, melupakan hak-haknya sehingga ia pun menjadi celaka di dunia dan berhak mendapatkan neraka di akhirat. Yang pertama memperoleh kemenangan, sedangkan yang kedua memperoleh kerugian. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Justru mereka berbeda terkait balasan yang mereka terima, sebagaimana perbedaan perbuatan mereka di dunia. Para penghuni surga adalah orang-orang yang menang karena mereka memperoleh apa yang mereka cari dan selamat dari apa yang mereka hindari. Sungguh penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan berbagai kenikmatan dan keridhaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari azab Allah. Lalu di ayat 21 yang berbunyi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana la jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilka amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutan kepada Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Di ayat ini yang menjelaskan setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada hamba-hambanya apa yang telah Ia terangkan. Demikian pula Dia telah menyebutkan perintah dan larangan di mana hal ini mengharuskan mereka untuk bersegera kepada apa yang diserukan itu. Dan meskipun hati mereka dalam hal kerasnya seperti gunung, namun Al-Quran ini karena dalam nasihatnya dan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya itu mengandung hikmah dan maslahat, maka sekiranya diturunkan ke atas suatu gunung, engkau akan melihat gunung tersebut tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah itu yang paling mudah bagi hati dan paling ringan bagi badan serta bersih dari taklif, yaitu taklif itu pembebanan yang berat dan menindas.
dan perintah-perintah itu cocok di setiap waktu, tempat, dan umat. Di penghujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa dialah membuat perumpamaan itu dan menerangkan yang halal dan yang haram kepada hamba-hambanya. Perumpamaan adalah agar mereka memikirkan ayat-ayatnya dan mentadaburinya, karena dengan memikirkan dan mentadaburinya akan terbuka berbagai macam ilmu menerangkan kepada seorang jalan kebaikan dan keburukan, mendorong berakhlak mulia dan mencegahnya dari akhlak yang buruk, sehingga tidak ada yang paling memberikan manfaat bagi seseorang daripada hambanya memikirkan Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Lalu di ayat 22 yang berbunyi Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya, yang mengetahui gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat ini setelahnya mengandung banyak nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Agung perkaranya dan indah buktinya. Dia memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang berhak disembah karena kesempurnaannya, ihsannya yang merata, dan pengaturannya yang menyeluruh. Oleh karena itu, segala sesembahan selainnya adalah batil, tidak berhak disembah karena keadaannya yang fakir, lemah, dan memiliki banyak kekurangan serta tidak berkuasa apa-apa terhadap dirinya maupun selainnya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan pengetahuannya yang menyeluruh, baik yang gaib bagi makhluk maupun yang gaib itu tampak. Demikian juga dengan meratanya rahmatnya yang mengena kepada segala sesuatu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi lagi uluhiyahnya, yaitu keberhakannya diibadahi tidak selainnya, dan bahwa Dia yang memiliki segala sesuatu, alam bagian atas, alam bagian bawah maupun penghuninya. Semuanya milik Allah, butuh keadaannya dan diatur-aturnya. Jadi, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Tahu atas segala yang gaib, isi hati, dan segala yang terlihat. Allah Maha Tahu atas segala yang berwujud materi maupun tidak. Kemahatauan Allah meliputi segala yang gaib maupun yang tampak. Yang Maha luas sifat pengasihnya kepada para hambanya, Maha pengasih selamanya. Selanjutnya di ayat 23 yang berbunyi Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Keamanan, Pemelihara Keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah, segala keagungan Maha Suci Allah daripada mereka yang persekutukan.
Allah sang penguasa segala sesuatu. Dialah Allah, Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang hak selainnya. Pemilik segala sesuatu, dialah Allah, Tuhan yang berhak disembah, yang berhak disembah, yang tidak ada yang berhak disembah, pemilik segala sesuatu, yang bertindak terhadapnya tanpa ditolak dan dihalangi, yang disucikan dari segala kekurangan, yang selamat dari segala aib, yang membenarkan para nabi dan rasulnya dengan apa yang dia mengutus mereka dengannya, yaitu ayat-ayat yang jelas yang mengawasi seluruh makhluknya dalam seluruh amal perbuatan mereka, yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan, yang maha kuat, yang mengalahkan seluruh hambanya dan seluruh makhluk tunduk kepadanya, yang memiliki segala keagungan dan kebesaran. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan dengannya dalam beribadah kepadanya. Diambil dari tafsir Al-Muyassar. Lalu di ayat terakhir, yaitu ayat 24 yang berbunyi, Wallahu khaliqul bariyul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, yang artinya dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang menyerupai Asmaul Husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat ini menjelaskan bahwa dia memiliki nama-nama yang banyak sekali, di mana tidak ada yang dapat menjumlahkannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, semua namanya yang indah, sifat-sifat yang sempurna, bahkan menunjukkan sifat yang paling sempurna dan paling agung, di mana tidak ada kekurangan di sana dari berbagai sisi. Di antara indahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang menyukainya, dan menyukai orang-orang yang berdoa dan meminta dengan nama-nama itu, yaitu nama-nama Asmaul Husna. Demikian pula di antara sesempurnanya dan bahwa dia memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi adalah bahwa semua yang sifat-sifat nama-nama indah dan sifat-sifat yang tinggi adalah bahwa semua yang ada di langit dan di bumi butuh terus kepadanya, bertasbih dengan memujinya, meminta dipenuhi kebutuhannya, lalu dia memberikan apa yang mereka minta itu dari karunia-Nya dan kemurahannya yang dikehendaki oleh rahmat dan hikmahnya. Dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan hal itu tidak terkecuali karena hikmat dan maslahat. Baik, cukup sampai sini penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.